Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Semoga sehat selalu. Selamat siang, pagi, sore, malam, tergantung teman-teman play videonya ini kapan. Untuk hari ini kita akan belajar tentang perkenalan dari After Effect ya. Apa yang ada di dalam After Effect itu kita bahas di pertemuan kedua ini. Oke. Untuk logonya seperti ini ya, tulisannya AE bukan EA. Apa sih? Oke, kita buka. Di kampus kita makainya After Effects CC 2017 ya. Nanti teman-teman bisa pakai juga yang CC-CC versi lain seperti itu. Oke, sudah terbuka. Untuk tampilan awalnya dari Adobe After Effects ini itu seperti ini. Nah, di sini harusnya tampil uh, your recent work. Jadinya harusnya di sini adalah tampilan dari project-project yang sudah pernah kita buat itu tampilnya di sini. Nah, di sini kita bisa juga buka project yang lain dan juga bisa memulainya. Nah, langsung saja untuk memulainya diklik saja new project seperti itu ya. Ya, tidak ada settingan sama sekali saat memasuki halaman workspace. Ini halaman workspace semuanya ini. Halaman workspace tipe esensial. Bagaimana cara rubahnya? Di sini ada workspace esensial, minimal. Nanti rubahnya di sini ya. Workspace esensial. Mas, kok tampilannya punya saya beda? Nanti di settingnya di situ. Oke, kembali lagi. Kalau di After Effects kita tidak terlalu banyak setting di awal. Nah, yang banyak di setting nanti saat kita membuat komposisi. Oke. Tapi sebelum itu kita bahas dulu menu-menunya yang ada di After Effects. Ada file, di sini kita bisa ekspor nanti project yang kita buat. Kemudian ada edit umum ya, komposisi, nanti banyaknya pakainya di sini, sama di efek dan animasi. Ini kita bisa browse preset baik yang gratis ataupun yang berbayar. Nanti teman-teman rajin-rajin browsing aja seperti itu. Jadi menunya seperti ini, sederhana sih menunya. Tapi fiturnya ini kan banyak ya. Nah, di sini ada tools, yaitu ada selection untuk memilih objeknya, ada hand tool juga, zoom tool di sini banyak ya. Ada juga rectangle, pen tool juga ada. Nah, di sini kita lihat untuk workspace-nya ada 4 macam. Ada 4 kotak. Di sini ada kotak pertama nih yang di sebelah kiri itu ada kotak project ya, project. Nah, di sini ada namanya kotak preview. Kemudian di sini adalah kotak properties. Nah, yang di bawah ini yang panjang dan lebar ini adalah kotak timeline ya. Jadi di sini yang banyak kita utak-atik nanti. Oke. Langsung saja ya. Kita coba buat untuk memulai project biasanya kita pakainya komposisi. Kalau umumnya orang yang biasa standar belum pernah ketemu mungkin itu dia langsung drag and drop aja ke sini juga bisa. Tapi kita belajar pakai komposisi ya agar semuanya lebih terorganisir. Yang pertama diperhatikan adalah komposisi nama. Kemudian preset yaitu ukurannya. Nah, umumnya orang pakainya HDTV 1080 ya. Ukurannya seperti ini, lebar 1920, tinggi 1080. Kemudian ada durasi. Durasi ini letaknya gini ya, ini jam, menit, detik. Ini apa ya? Milidetik kayaknya. Kita coba buat 5 menit dulu aja ya. 5 menit. Ini nanti misalnya sudah dibuat, teman-teman bisa dirubah lagi kok. Ini untuk backgroundnya kita buat hitam aja nggak apa-apa. Kita oke ya. Jadi misalnya, ternyata saya mau bikin masalah tadi, harusnya 3 menit. Nah itu nggak usah dihapus terus bikin lagi nggak ya. Tinggal diklik dulu komposisinya. Komposisinya diklik. Kemudian diklik composition. Kemudian composition setting tinggal diketik nih durasinya berapa. Oke. Gampang ya. Nah, kita sudah berhasil membuat komposisi. Kalau kita ketik ini, di sini muncul nih com1. Nah, di sini karena komposisi 1 ini masih kosong,
Di sini pun masih kosong. Kita coba import video ya. Video. Kita pakai video sampel dulu. Kita taruh di sini di proyek agar bisa dipakai oleh semuanya. Nah, ini belum masuk ke COM1 ya, komposisi 1 karena masih di project sini. Bagaimana cara masukkannya adalah kita masukkannya di sini. Di bawah sini. Tuh. Sebentar. Wah, ini lupa tadi. Ini ya, kepencet hand tool tadi. Selection tool kita pencet di sini. Kita geser. Nah, ini sudah masuk ke komposisi 1 ya. Bagaimana untuk ngeplay? Di sini ada durasinya sudah bisa dilihat ya, 30 detik. Kita zoom aja. Kurang lebih 30 detik ya. Untuk ngeplay memainkan videonya, kita klik aja di keyboard spasi ya. Nih, ini agak ngelak ya. Kalau misalnya komputer di rumah juga agak ngelak, itu kita bisa atur resolusinya ke quarter aja dulu. Nanti agak pecah sih gambarnya, tapi nanti kalau saat mengekspor ini harus wajib dikembalikan ke full ya, kualitas full. Oke. Ini untuk ngatur kualitas previewnya. Oke. Nah, ini agak pecah nggak apa-apa, yang penting kita bisa lihat. Kalau misalnya kita full itu nanti bener-bener sesuai dengan yang diekspor gitu ya. Kalau misalnya seperti ini, dia akan direduksi dulu gambarnya agar ringan gitu loh. Kita kerjanya nggak berat. Nah, di sini kita sudah berhasil mengimport satu video. Di sini ada timelinenya, kita bisa lihat. Nah, nanti yang kita banyak utik di sini sama di sini. Oke. Kemudian fitur lain adalah kita coba dulu pakai yang di sini ya. Di sini ada namanya hand tool, zoom untuk membesarkan, mengecilkan, tahu umumnya. Ini nanti kita pakai di pertemuan selanjutnya saat tracking kamera. Ini rectangle untuk membuat kamera ya, membuat kotak, membuat kamera. Pen tool untuk membuat selection tool, membuat selection kotak benda. Nah, ini kita coba pakai yang ini dulu, teks. Kita coba taruh di sini. Kita ketik multimedia. Aduh, kenapa begini? Multimedia AKRB. Nah, ini kita bisa aturnya di sini. Tapi sebelum diatur, diblok dulu ya. Biasanya kalau nggak diblok nggak keganti. Kita coba ya, nggak diblok. Nah, itu nggak keganti dia, harus diblok dulu yang mau diganti. Atau di selection tool. Nah, di selection tool kemudian kita klik mau diganti fontnya seperti apa. Ya, seperti itu. Warnanya juga. Oke, kita random dulu aja, yang penting teman-teman tahu dasar-dasarnya dulu. Nah, di sini kita sudah berhasil mengimport teks. Nah, kita bisa lihat di susunan sini, ini ada multimedia, tulisan ini teks yang paling atas, kemudian di bawahnya ada wildlife. Nah, teman-teman bisa misalnya bikin teks terus nggak muncul, itu pastikan di sininya nggak kebalik ya. Misalnya multimedianya di bawah, nah dia ketutupan sama video seperti itu. Jadi diperhatikan di situnya ya teman-teman ya. Nah, ini sepertinya dari video yang kita punya, ini kan video yang kita punya. Sedangkan untuk komposisi yang kita buat tadi ukurannya 1080 kali 1920 ya. Itu ada hitam nih. Nah, di sini kita bisa videonya kita zoom. Kita klik di sini. Kita klik S. S itu untuk scale, mengatur skala ya. Kita bisa zoom seperti ini, dia full layar seperti itu. Nah, cara gampangnya seperti itu. Oh ya, by the way, ini tadi kita balikin lagi ya. Multimedia taruh di paling atas biar dia kelihatan. Nah,
teman-teman lihat di video timeline ini multimedia itu ada dari 0, ini ya, multimedia itu yang merah ini ya teman-teman ya, itu ada dari detik 0 sampai detik 5. Jadi dia dari awal sampai habis komposisi ya, komposisi bukan video. Kalau videonya kan cuma 30 detik nih. Kita coba play ya. Nah, ketika videonya sudah habis, tapi kan komposisinya 5 menit kita buat nih. Itu teksnya masih tampil di sini. Nah, itu kita bisa atur panjangnya, waktunya itu diseret-seret gini aja. Ya, nanti bisa disesuaikan nih. Misalnya disesuaikan dengan panjangnya video. Jadi kalau videonya hilang, nah videonya habis, teksnya juga hilang. Nah, seperti itu ya. Ini dasar banget ya. Jadi kita mengaturnya di sini. Seperti itu. Nah, misalnya teksnya tadi mau dikasih efek di sini. Banyak efek. Kita juga bisa ekspor ya. Ekspor import dari preset orang lain, karena di luar sana itu banyak banget orang-orang yang super kreatif yang membuat preset-preset untuk After Effects, baik itu berbayar ataupun gratis ya. Kalau di YouTube itu banyak juga, tapi biasanya mereka menyertakan kode di videonya, jadi kita harus nonton dulu videonya, kemudian baru dikasih bisa download dengan kode tersebut. Oke. Ini kan kita selanjutnya kita sudah buat timeline 5 menit. Ternyata videonya kita pakai cuman 30 detik. Gimana itu? Tapi saya nggak mau rubah di komposisi, itu kita bisa rubah di sini ya. Ini yang biru ini adalah yang diekspor nanti. Ya teman-teman ya. Diperhatikan. Nah, kita coba sampai di sini. Ini kita coba taruh 30 detik aja. Jadi biar yang hitam enggak. Misalnya seperti ini kita sudah berhasil menambahkan teks. Enggak cuma hanya ini ya. Ini kan kita hanya baru perkenalan saja. Kita juga bisa ngatur layar, ngatur arah kamera. Ini kan kameranya, kalau misalnya kita punya objek, kita bikin multimedia seperti ini ya, teksnya seperti itu. Ini masih ke select wildlife-nya ya. Sebelum ngedit begini, pastikan dulu yang nyala apa ya teman-teman. Ini saya niatnya mau ngedit teks, tapi karena yang nyala wildlife atau videonya, itu jadi yang berubah, yang kegeser-geser adalah si video. Pastikan dinyalain dulu teksnya, klik dulu, terus baru kita bisa pindah-pindahin seperti itu ya. Oke. Yang paling utama, saya ulangi ya, yang paling utama kita harus tahu adalah komposisi ini. Kemudian window, workspace teman-teman, ini banyak pilihannya ya, nanti disesuaikan sama kenyamanan masing-masing. Bahkan terkadang kita tidak pakai yang disediakan, kita letakin ininya, kolom-kolomnya sesuai kita keenakannya sendiri gimana, nggak mesti pakai itu. Sama ini timeline. Di sini yang paling banyak nanti dirubah-rubah ya. Misalnya kita mau rubah teksnya ini jadi, kita kasih di sini misalnya, terus ini banyak nanti fiturnya teman-teman. Di sini ada time blending, ada time, kita bisa perpanjang tadi, tapi kita di menunya ini banyak yang ada di sini juga, bisa dilakukan langsung di sini maupun melalui menu opsional seperti ini banyak ya. Jadi tidak terlalu kaku di satu cara, banyak banget caranya. Oke, mungkin kalau kita sudah bisa membuat project, terakhir adalah cara untuk menyimpan dan mengekspor video ya. Ibaratnya kita sudah membuat project, kita save aja, kita simpan dengan
proyek 1 di save. Sudah kita save. Nah, kemudian untuk export biar kita bisa nikmati videonya, kita pakai di sini. Add to Adobe. Banyak ya, kalau misalnya teman-teman pakai ini biasanya convertnya ke AVI nih. Ya. Kalau kita pakainya yang tadi nih render queue. Kita coba pakai yang ini ya. Ini berarti artinya belum keinstall. Oke. Nah, di sini kita kalau ini sudah keinstall si After Effects Adobe Media Encoder ini, kita bisa ekspor filenya ke menu ke dalam format MP4 ya. Kalau misalnya kita sudah install ini, dia masih dari Adobe juga. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Untuk pertemuan ini, teman-teman sekali lagi boleh coba banget di rumah untuk install ini, buat coba-coba dulu teman-teman. Yang penting melancarkan, buat perkenalan dulu dengan Adobe After Effects. Boleh dicoba-coba dulu di rumah. Masalah aplikasinya itu gimana, kuat tidak. Kalau misalnya tidak kuat, nanti coba ngomong di saya, nanti dicarikan solusinya seperti itu. Oke, tidak usah memperpanjang lagi, mungkin cukup itu dulu. Nanti lebih lanjut kita akan bahas di sesi presensi ya. Nanti kita perkuliahannya nanti presensi, dan nanti teman-teman bisa coba dan tanya jawab di dalam sana. Oke teman-teman, itu dulu untuk pertemuan kedua hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Nanti untuk masalah presensi akan saya bahas di grup masing-masing ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.